di penghujung acara. Kak Anissa, bisa dengar suara saya? Ya, sudah mulai record ya itu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan materi serta tim kebumenmuda.id yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kali ini dalam rangka webinar Kebumen Muda yang pertama dengan tajuk atau topik Menggapai Kampus Impian. Baik, ya kali ini kita sudah kehadiran dua pemateri. Yang pertama ada Kak Wiyogo Priyawicaksono, kemudian ada Kak Anissa Qur'ani. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, supaya kita bisa sama-sama memahami terkait susunan acara pada hari ini ya. Yang pertama kita akan ada pembukaan nanti, kemudian yang kedua kita akan mulai untuk sharing yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Wiyogo dengan topik tips memilih program studi dan kampus impian. Kemudian dilanjutkan untuk sharing session yang kedua oleh Kak Nisa dengan topik bidang karir paling menjanjikan di abad 21 dan cara mengenali potensi diri. Ya, saya rasa kedua topik ini sangat bersinggungan dan sangat bermanfaat insya Allah nanti untuk teman-teman kelas 3 SMA ataupun kelas 2 dan kelas 1 ya juga bisa mengambil pesan atau manfaat dari topik yang akan disampaikan oleh kedua pemateri pada pagi hari ini. Setelah sharing session nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, kemudian ditutup dengan foto bersama dan penutupan. Kurang lebih demikian susunan acara pada pagi hari ini sampai siang nanti teman-teman semuanya. Saya harap semuanya teman-teman bisa mengikuti dari awal hingga akhir acara nanti. Ya, kembali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta dimohon untuk menonaktifkan audio selama pemateri menyampaikan materinya dengan tetap mengaktifkan videonya. Ya, kami juga mengharap kepada teman-teman untuk bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirim oleh Kak Nisa kepada teman-teman melalui jaringan pribadi. Lalu dipersilakan kepada peserta nanti di akhir sesi setelah sharing session untuk berdiskusi, bertanya, dan insya Allah kami dari tim Kebumen Muda akan menjawab. Semoga teman-teman nanti rasa penasarannya atau rasa ingin tahunya bisa terjawab. Dan harapannya teman-teman bisa menebarkan manfaat apa yang teman-teman dapat hari ini kepada teman-teman sejawat teman-teman di bangku SMA ya, atau sederajat seperti itu. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk memberikan kesempatan kepada Kak Wiyogo untuk memberikan pemaparan materinya, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari beliau ya. Oke. Sudah terlihat di layar ya teman-teman ya? Baik, ya Kak Wiyogo Priyawicaksono ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Indonesia untuk program studi kimia, dan beliau menuntaskan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kebumen, lalu program studi kimia S1 Universitas Indonesia, dilanjutkan program studi kimia untuk bidang material dan elektrochemistry di Universitas Indonesia 2 juga untuk S2-nya. Lalu beliau ini juga cukup aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah alumni Perhimpunan Mahasiswa Kebumen Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Perhimak UI, dan beliau adalah founder dari Forum Komunikasi Mahasiswa Kalibangkang ya, salah satu desa di Kecamatan Ayah. Benar demikian ya, Kak Wiyogo? Lalu beliau juga founder dari Wallet Event Organizer dan penggagas kelas inspirasi Kebumen atau KIK. Ya, demikian CV singkat dari beliau. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Wiyogo untuk share screen materinya dan menyampaikan pemaparannya untuk topik terkait tips memilih program studi dan kampus impian. Silakan kepada Kak Wiyogo, saya persilakan. Oke, baik, ini saya share. Oke, apakah suara saya sudah terdengar?
buku yang punya itu yang mana ya? Sebentar. Iya, oke. Sebentar, anak saya tanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya cukup jelas terdengar ya? Iya, terdengar jelas. Oke, baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kak Febri yang telah memberikan kesempatan di sini untuk kita sharing bersama, dan saya ucapkan selamat datang pada teman-teman dari adik-adik ya. Mungkin kita menyebutnya adik-adik karena kebetulan ini sini yang teman panitia kebudayaan muda sudah lulus dari kampus seperti itu. Saya tanya, cari dulu ya. Ya, silakan Kak Wiyogo Oke, bisa dilanjutkan. tuh, siap. Karena saya tadi tanya bukunya, biasa hari libur. Oke, gimana kabar teman-teman semua ini? Ada Mbak Husnul? Mungkin di unmute itu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Husnul dari SMA mana ini? Dari SMA Ayah. SMA Ayah, wah berarti satu kecamatan dengan saya. Saya dari Ayah juga ya, Kalibangkang. Pernah ke Kalibangkang? Pernah. Oh ya, itu saya di atas itu, maksudnya di situ. Oke, alhamdulillah. Saya dari Gunung Selatan. Oh siap, ya, oke, ya silahkan selamat bergabung ya. Kita ngobrol santai ya, jadi tidak terlalu serius banget lah insya Allah. Oke, ini ada Sri Nur Holis. Sri Nur Holisah dari mana ini bisa bergabung? Atau sedang sembari yang lain ini? Oke lah. Mbak Naila, dari mana ini Mbak Naila? Ada bersuara? Oke ya, mungkin sembari sedang yang lain. Oke lah, kita lanjut. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar ini. Jadi insya Allah di pagi ini saya akan coba sharing kepada teman-teman tentang tips memilih program studi dan kampus impian. Ini menurut saya penting untuk kita diskusikan karena jangan sampai ketika teman-teman nanti mengambil suatu program studi atau kuliah di suatu program studi atau bahkan kampus tertentu itu ternyata salah gitu, ternyata kurang tepat dalam memilih, sehingga tim Kebumen Muda ini merupakan sebenarnya kumpulan anak-anak muda Kebumen yang kita inisiasi dari 2014 ya, terus sempat terhenti di 2018, terus kita aktif lagi di 2020, sehingga kita mencoba membuat sebuah website dan kita mencoba untuk membuat seri webinar yang harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman adik-adik muda yang memang spesial dari Kebumen seperti itu. Jadi kita akan coba membahas bagaimana sih tips memilih program studi dan kampus impian. Kira-kira nanti apa saja coba kita simak. Nah, karena ini kita sistemnya santai, jadi harapannya teman-teman bisa sembari sarapan. Kalau ini malam-malam medang jahe nih, kesukaan saya dan teman-teman waktu kita kuliah di UI ya, di Depok, di Jakarta, biasanya senangnya ini medang jahe. Di Jogja, sekarang saya tinggal di Jogja juga masih favorit untuk medang jahe. Gitu. Kalau sekarang mungkin di Kebumen sudah banyak tempat co-working space ya, yang buat nongkrong-nongkrong oleh anak muda ya, harapannya tetap kegiatannya tetap positif untuk membuat suasana yang lebih menyegarkan. Jadi ya anggapnya teman-teman sedang duduk santai lah sembari kita diskusi seperti itu. Oke. Nah, mengapa sih kita harus studi lanjut? Ini beberapa coba saya sampaikan karena teman-teman kebetulan yang hadir di sini kan kelas 3 ya, sedang kelas 3 dan bersiap kira-kira nanti setelah
kelas 3 baik di SMA ataupun SMK nanti akan kemana seperti itu. Nah, sehingga apa sih kira-kira pentingnya studi lanjut di sini? Nah, mengapa studi lanjut ini saya coba gali beberapa hal ini. Insya Allah ketika teman-teman studi lanjut ya minimal berarti S1 ataupun diploma ya. Karena setelah SMA kan ada D1, D2, D3 atau D4 bahkan S1 yang standar biasanya sih kebanyakan menempuh S1 nanti sampai S2 sampai S3 ya. Selesai di situ sampai S3 ya, walaupun Samsung itu sampai S berapa 8 atau S10. Jadi kalau kuliah sampai S3 dulu. Nah, kira-kira minimal ketika teman-teman mengambil S1 lah atau D3, nanti apa yang bisa diperoleh sehingga kita harus lanjut studi. Teman-teman insya Allah akan mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi dan komunikasi. Jadi ketika teman-teman di SMA kan sebenarnya masih general ya, jurusannya IPA, IPS, ataupun bahkan bahasa misal ya. Atau yang di SMK ya tergantung apakah, kalau SMK mungkin lebih menjurus ya. Tapi kompetensinya itu masih kurang, dirasa kurang untuk ketika teman-teman nanti terjun di dunia kerja. Sehingga dengan berkuliah itu nanti misal teman-teman akan mengambil jurusan tertentu ya, program studi tertentu, insya Allah itu teman-teman akan mendapatkan kompetensi yang lebih dalam. Misal di bidang kimia, bidang saya kita akan belajar apa saja sih kaitannya dengan bidang kimia, analitik, instrumen, dan seterusnya. Juga teman-teman akan mendapatkan kesempatan mengembangkan komunikasi ya. Jadi di era yang sekarang ini, era revolusi industri, ini komunikasi sangat penting sekali. Jadi walaupun teman-teman nanti ibaratnya pintar sekali tapi tidak bisa menyampaikan gagasannya, tidak bisa menyampaikan inovasinya, ya akan susah di situ. Jadi komunikasi ini juga penting sekali. Terus berikutnya mengasah kematangan diri. Jadi ketika teman-teman kuliah juga nanti kematangan diri ini akan terbentuk ya. Jadi bagaimana di dunia kerja sangat penting sekali keahlian dalam problem solving, keahlian dalam analitik ya. Jadi ketika ada masalah kita coba gali masalahnya apa, dan juga keahlian untuk leadership ya. Jadi ketika teman-teman kuliah nanti ranah pekerjaannya itu bisa memilih, tidak terlalu teknis, dan itu akan leader atau memimpin tim-tim yang lain yang biasanya level lulusannya lebih rendah, misal dari SMA ataupun SMK atau D1, D2 ketika memang teman-teman mengambil yang S1. Jadi belajar leadership, belajar analitik, belajar problem solving itu bisa didapat ketika teman-teman lanjut kuliah seperti itu. Nah, ini meningkatkan self branding juga. Jadi ketika teman-teman kuliah, ya paling nggak teman-teman punya brand yang self branding itu ya punya harga diri lah, gamanya lebih tinggi. Jadi ini juga bisa apalagi yang cowok cewek sama aja harus punya self branding yang bagus juga, sehingga nanti akan lebih dihargai lah seperti itu. Terus menambah relasi dan peluang kerja ini pasti. Jadi ketika teman-teman kuliah nanti kan ketemu banyak dosen, ketemu banyak teman dari Sabang sampai Merauke, ataupun nanti ketika sudah proses kuliah nanti ada magang kerja dan seterusnya, itu akan menambah relasi yang sangat memungkinkan untuk mendapatkan peluang kerja. Dan ketika nanti sudah lulus juga networking alumninya itu juga akan banyak, sehingga peluang kerja ketika teman-teman kuliah akan lebih tinggi dibanding dengan ketika teman-teman hanya sampai misal di SMK ataupun SMA. Nah, ini yang berikutnya pastilah meningkatkan status sosial dan ekonomi. Jadi banyak riset yang menyebutkan memang ketika teman-teman graduate dari D3, S1, S2 dan seterusnya, semakin tinggi level akademiknya, secara status sosial dan status ekonomi dalam artian pendapatan lah, itu banyak riset yang menyebutkan memang itu akan naik di situ. Ketimbang teman-teman misal lulus SMA terus kerja, terus dibanding dengan yang lulus S1 kerja, yaitu secara umum dari hasil riset itu akan lebih tinggi yang ketika teman-teman lulus S1, S2 ataupun S3 seperti itu. Nah, terus juga ini yang terakhir kaitannya dengan investasi masa depan. Jadi investasi yang perlu kita pertimbangkan adalah investasi ya ini bidang pendidikan lah. Jadi ini akan menjamin teman-teman ketika nanti teman-teman kuliah secara masa depan insya Allah akan lebih baik di situ ya. Walaupun memang ada beberapa yang biasanya ada yang nyeletuk, wah itu nggak kuliah aja sukses gitu.
yaitu kan jangan dibandingkan, kita harus ada datanya ya, dalam artian berapa banyak yang sukses yang tanpa kuliah dengan banyak yang sukses dengan yang kuliah seperti itu. Tapi inilah tadi beberapa alasan mengapa kita sebaiknya harus lanjut studi di sini, kaitannya dengan mengembangkan kompetensi, kematangan diri, self branding, terus peluang kerja, terus kaitannya dengan finansial, ekonomi, dan masa depan seperti itu. Dan masih banyak beberapa alasan yang lainnya di situ. Ini akan membuka kesempatan teman-teman, walaupun ada juga yang kuliah tetap aja, kalau kuliahnya nggak benar, maksudnya kuliah asal-asalan, ya tetap aja alasan-alasan ini tidak bisa tercapai, karena lagi-lagi nanti kuliah pun perlu proses dan perlu perjuangan seperti itu. Nah, itu. Jadi itu beberapa alasan kenapa kita harus lanjut studi. Nah, terus setelahnya alasannya, alasannya kenapa kok saya harus lanjut kuliah, sehingga sekarang apa sih yang bisa menjadi pertimbangan atau apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman ini memilih ya. Sekarang kan milihnya paling nggak 2 ya, program studi, karena jurusan kadang di dalam satu jurusan itu banyak program studi. Misal saya di jurusan kimia ada S1 kimia, S1 pendidikan kimia, ada D3 analisis kimia, ada magister kimia, ada doktor kimia di situ. Sehingga memilihnya program studi yang teman-teman akan kuliah di situ, dan juga kampusnya. Jadi memilih program studi dan kampus menurut saya itu harus dipertimbangkan dengan matang. Nah, apa saja sih sekiranya ini ada beberapa pertimbangan yang bisa teman-teman lihat ketika sebelum menentukan di sini, karena ini menurut saya cukup perlu dipertimbangkan. Oke, yang pertama itu kita perlu mengidentifikasi bakat, minat, dan passion. Ini penting, jadi coba dilihat ke teman-teman apakah bakat mainan komputer, terus minatnya. Kalau bakat kan keahlian yang sekiranya dasar yang kita miliki. Minatnya maksudnya senang ya, kesenangan ya. Terus passion itu kaitannya misal kita sudah bakat minat di situ, dan kalau misal main laptop seharian itu nggak bosan gitu, ngotak-ngotik coding di situ nggak capek di situ, berarti mungkin passionnya di situ. Jadi sebaiknya memang sebisa mungkin ya jurusan yang diambil atau prodi yang dimiliki itu sesuai dengan bakat, minat, dan passion teman-teman di situ. Terus kalaupun tidak, nanti harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus di situ ya. Tapi biasanya ya sesuai bakat, minat, dan passion. Terus yang kedua, ini sebaiknya teman-teman jangan memilih program studi yang favorit karena hanya gengsi. Jadi menurut saya sekarang tahun 2021 sudah tidak perlu gengsi-gengsian ya. Misal dokteran, wah ini favorit, wah saya harus masuk, ternyata teman-teman nggak cocok di situ. Ngelihat darah aja takut, geli, ngelihat jarum suntik ada kabur itu. Ya jangan diambil, jangan masuk di situ, susah nanti kalian kuliahnya. Jadi tidak melulu program studi yang favorit itu cocok untuk teman-teman. Jadi jangan karena gengsi, tapi yang cocok lah. Begitu. Kalau syukur-syukur kalau teman-teman, saya senang di kedokteran dan itu jurusan favorit memang. Misal di dunia yang sains ya, atau sekarang kaitannya dengan ilmu komputer atau teknik informatika itu lagi in. Terus yang ketiga, kampus negeri atau swasta ini juga menjadi pertimbangan ya. Memang sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang negeri itu yang the best gitu ya, yang terbaik, sehingga sebagian besar orang tua dan siswa biasanya milihnya negeri dulu ataupun negeri dulu. Tapi saat ini sudah banyak berkembang ya, maju kampus-kampus swasta di Indonesia yang dia bahkan bisa ya sejajar atau di bidang-bidang tertentu atau di prodi tertentu lebih spesifik di situ, lebih unggul dibanding dengan yang negeri. Jadi ketika teman-teman nanti mempertimbangkan negeri ataupun swasta, nanti menurut saya dilihat lagi, coba dilihat program studinya dan keunggulan-keunggulannya, dikomparasi di situ. Terus berikutnya, memilih kampus dan program studi ini juga bisa dipertimbangkan. Jadi kadang misal kampus itu saya suka tapi nggak ada program studinya yang kita inginkan, atau kita ingin program studinya ada tapi ternyata kampusnya kita kurang kurang cek banget lah, kurang sesuai. Tapi menurut saya lebih memilih kampus yang favorit banget gitu, karena
apa yang akan kita pelajari adalah lebih akan bersinggungan dengan program studinya seperti itu. Terus berikutnya ya kita pilih kota yang nyaman buat kuliah ya. Jadi nanti teman-teman juga perlu pertimbangan mana yang cocok, apakah misal di UI, di Depok, Jakarta, terus yang di Jogja, di Semarang, di Solo, Jawa, silahkan dipertimbangkan itu sesuai selera. Menurut saya ada yang suka jauh dari keluarga, ada yang dekat nggak mau jauh-jauh, itu silahkan dipertimbangkan dengan plus minusnya. Terus juga perlu pilih kampus yang bisa membuat mandiri. Jadi tadi kan beberapa pertimbangan kampus itu perlu dilihat apakah ini kira-kira kampusnya ini akan banyak pengalaman yang bisa kita gali atau tidak. Teman-teman bisa tanyalah ke kelas, kalau di kampus ini kayak apa, di kampus itu kayak apa, seperti itu. Terus, nah ini juga teman-teman perlu riset ya, atau perlu melihat program studi dan ya kampusnya. Jadi bisa main-main ke situ sebelum menentukan ya. Misal, saya ingin ke Jogja kemana, ya udah kalau bisa datang dulu terus dilihat-lihat cocok atau enggak. Itu juga first impression juga penting menurut saya. Terus, nah ini perlu juga, jadi teman-teman, kalau saya sih dulu milihnya 2 program studi ya. Maksudnya targetnya itu kalau bisa 2, jangan 1. Pilihan pertama adalah pilihan yang ibaratnya pilihan ideal yang memang teman-teman ingin suka ya. Taruhlah, saya ingin masuk ke teknik informatika, ini sebagai pilihan saya, walaupun kemampuan saya embuh, bahasa kebuminya embuh ya, kemampuannya embuh gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu teman-teman sebagai pilihan pertama karena teman-teman suka di situ. Walaupun susah mungkin mencapainya. Nah, itu nggak apa-apa, taruh di pilihan pertama. Terus pilihan kedua, nanti teman-teman bisa pilih yang memang masih disuka, tapi sudah lebih realistis melihat kemampuan teman-teman di situ. Jadi baiknya 2, yang 1 yang memang pilihan banget, yang kedua adalah pilihan yang realistis tapi masih disukai. Terus ini juga penting, pertimbangan kondisi finansial orang tua ya, karena bagaimanapun orang tua masih support ya ketika kuliah D3 ataupun S1. Jadi kalau finansialnya mampu bisa kuliah di mana saja, di negeri, di swasta, dengan atau tanpa beasiswa. Tapi ketika memang finansialnya kurang, ya coba cari kesempatan yang memang di situ jalur masuknya memang sudah beasiswa, atau di kampus itu banyak potensi beasiswanya seperti itu. Terus yang terakhir ini, jadi sekali lagi sebelum menentukan ya ada baiknya diskusi dengan orang tua pinginnya apa. Kalau misal memang kepinginnya sama dengan kamu, ya syukur. Kalau berbeda coba diskusikan, sampaikan alasan kenapa teman-teman memilih jurusan itu, dan ya lagi-lagi segala yang teman-teman nanti pilih dan teman-teman raih itu sudah digariskan ya. Kita manusia sifatnya berusaha dan berdoa. Jadi seperti menurut saya, kalau misal milihnya A tapi ternyata diterimanya B, menurut saya itu sudah yang terbaik. Kadang terbaik menurut kita bukan terbaik menurut Allah, dan itu menurut saya kita bisa menjalannya dengan baik seperti itu. Nah, itu beberapa pertimbangan ya kaitannya dengan memilih program studi dan kampus seperti itu. Dan dalam spesifik memilih dan kampus ini paling tidak menurut saya ada 4 yang perlu dilihat di situ. Jadi karena kan ketika setelah lulus nanti teman-teman apakah akan berkarir menjadi PNS atau kerja di swasta ya, menjadi profesional atau menjadi wirausaha, entrepreneur, itu juga beberapa bidang kerja itu memerlukan beberapa ini. Jadi akreditasi kampus dan akreditasi program studi itu perlu dicek ya. Misal apakah itu A, B, C dan seterusnya. Kalau sekarang itu sudah menggunakannya itu unggul, baik sekali, baik, itu juga perlu dicek. Karena misal untuk daftar PNS minimal B atau baik sekali, itu perlu dilihat juga akreditasi kampus dan program studinya. Ada juga program studi yang sudah terakreditasi internasional, itu juga ada nilai plus ya. Ketika nanti teman-teman mungkin akan berkarir di luar negeri ya. Orang Bumi juga beberapa banyak juga yang berkarir di luar negeri. Jadi itu menjadi nilai plus. Akreditasi menurut saya penting, khususnya ketika teman-teman akan masuk ke sektor formal ya, kayak PNS dan seterusnya. Terus perkiraan biaya kuliah dan kesempatan beasiswa ya tadi. Jadi kira-kira biaya kuliahnya kayak apa, besar atau tidak, ada keringanan atau tidak, ada peluang beasiswa atau tidak, ini perlu juga dilihat.
Kalau teman-teman memang dari finansialnya sudah tidak terbatas unlimited ya nggak apa-apa, nggak perlu dipertimbangkan. Tapi kalau lagi-lagi ada batasan finansial perlu dilihat. Syukur-syukur daftar yang jadi beasiswa atau oh ini nanti ketika kuliah semester 1 2 banyak beasiswa ini juga bisa diambil lah. Terus kualitas pendidikan dan fasilitasnya. Jadi perlu dicek juga, misal teman-teman kuliah di IT ya perlu dilihat lab-nya kayak apa, di riset lah, ditanya-tanya, terus fasilitas pendukungnya, kampusnya nyaman atau tidak itu perlu di riset lah, perlu ditanya-tanya seperti itu. Terus yang terakhir prospek karir lulusan itu juga penting, makanya nanti Kak Saho insya Allah akan melihat kira-kira prospek beberapa bidang ke depan seperti apa, karena apalagi dengan adanya pandemi corona ini banyak prospek yang agak berubah drastis ya, karena sekarang banyak yang kaitannya dengan online, jadi prospek kerja juga perlu dipertimbangkan ketika teman-teman memilih program studi. Jadi akreditasi, biaya, kualitas dan fasilitas, prospek karir itu penting untuk dilihat. Oke, nah setelah kita tahu tadi bagaimana kenapa alasannya harus lanjut, terus bagaimana tips memilihnya dan apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, terus bagaimana kita menyiapkannya ini ketika teman-teman walaupun nggak ada ujian nasional, tapi mungkin ada beberapa ujian-ujian yang lain gitu. Jadi bagaimana kira-kira menyiapkannya ya ini. Jadi manajemen aktivitas dan waktu ini penting. Jadi teman-teman yang mungkin sekolahnya sudah tidak banyak ya, ada beberapa punya ujian yang tinggal di manage kapan waktu belajar, menyiapkan apa kalau ada ujian-ujiannya dan seterusnya. Terus target dan prodi dan kampus itu juga perlu ditargetkan ya, minimal misalnya ada 2 sampai 3 pilihan ya. Misal prodi tadi 2 yang utama, nanti 1 yang tajangan, kampus juga 1, 2, 3 bisa. Sehingga kalau tidak diterima di sini masih ada opsi lagi seperti itu. Tidak buntu. Terus juga ini penting pelajari jalur masuk dan peluangnya. Jadi setiap kampus itu memiliki jalur masuk yang berbeda-beda dan peluangnya beda-beda. Misal prodi A di kampus B itu dia sangat favorit sehingga keketatannya tinggi dan seterusnya, itu perlu dipelajari. Dan sekarang sudah semuanya online jadi bisa diriset lah. Atur strategi belajar ketika memang itu ada ujian mandirinya atau seperti apa itu perlu juga diatur belajarnya, dipelajari tipe soalnya dan seterusnya. Dan yang terakhir ya prinsipnya kita harus terus berusaha dan berdoa seperti itu ya. Nah, itu beberapa sedikit sih pengantar untuk sharing kita. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai dan ya kita harus evaluasi kita masing-masing ya teman-teman yang tadi itu sudah sejauh mana persiapan kita. Nah, itu akan menentukan bagaimana hasil yang kita bisa raih gitu. Jadi mungkin sekian ya. Jadi masa muda ini masa yang di mana kita bisa belajar apa yang ingin kita kuasai, mari apa yang bisa kita capai, dan mari kita manfaatkan masa muda ya, walaupun saya sudah tidak muda mungkin ya, hampir kepala 3, tapi jiwa saya dan teman-teman di Kuliah Muda masih selalu muda, karena ingin mengisi waktu dengan hal yang terbaik sebelum masa tua ini, seperti itu. Jadi mari tentukan kampus impian kita, impian teman-teman, terus siapkan ini masa depan sejak dini sehingga kita bisa menggapai karir yang gemilang. Mungkin itu yang bisa saya sharing singkat, nanti kita diskusi banyak ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Wiyoga atas pemaparannya. Jadi tadi ada 3 topik ya teman-teman, jika teman-teman perhatikan. Mulai dari mengapa kita perlu studi lanjut, kemudian pertimbangan apa saja yang harus kita perhatikan saat memilih program studi dan kampus, serta bagaimana sih cara menyiapkannya ya, supaya kita ada beberapa pilihan, sehingga kita bisa cari alternatifnya kalau di pilihan pertamanya belum berhasil. Itu dari Kak Wiyogo, nanti kita akan ada kesempatan diskusi dan tanya jawab dengan Kak Wiyogo. Tapi sebelumnya kita simak dulu pemaparan dari Kak Isa yang akan menyampaikan topik tentang bidang karir paling menjanjikan di abad 21 dan cara mengenali potensi diri. Ya. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu kurikulum vitae dari Kak Nisa ini. Ya, beliau berasal dari Gombong, Kebumen, menyelesaikan studi SMA-nya di SMA Negeri 1 Gombong, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia
ilmu komunikasi, lalu melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP untuk program studi sosiologi. Beliau juga, Kak Nisa ini juga punya pengalaman cukup banyak ya di bidang publikasi, kemudian project management, dan community service atau community development. Lalu beliau juga cukup aktif dalam beberapa kegiatan seminar dan training. Dan skill beliau juga cukup kompetitif ya untuk abad 21 ini. Jadi insya Allah nanti Kak Nisa juga bisa menyampaikan poin-poin penting apa saja sih yang harus teman-teman kuasai atau skill apa yang harus teman-teman kuasai supaya nanti teman-teman bisa bersaing dengan teman-teman seusia teman-teman gitu ya, dan atau mungkin yang lebih muda lagi saat bekerja nanti, saat berkarir. Itu kurang lebih CV singkat dari Kak Nisa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Nisa untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suaranya terdengar jelas ya. Ini agak pilek dikit. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Oke, ya. Semoga sudah kelihatan ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara webinar Kepemimpinan Muda yang pertama ini ya. Itu memang semoga tidak berkecil hati dengan jumlah pesertanya, karena ini memang masih inisiasi awal, jadi pilot project gitu. Tapi nantinya mungkin tadi belum disampaikan, kita ingin ini menjadi project yang kecil-kecil tapi berkelanjutan gitu, terus-menerus gitu. Dan nantinya juga melalui Kepemimpinan Muda kita ingin agar nantinya teman-teman itu kita gitu ya, baik yang sudah alumni maupun yang baru mau masuk kuliah, ataupun nanti ketika teman-teman sudah masuk kuliah dan studi lanjut, itu kita tetap terhubung gitu, tetap ada jejaring yang menghubungkan antara yang masih sekolah dan yang sudah alumni, karena kami rasa itu sangat penting ya. Karena dulu aja ketika kami kuliah, kalau boleh cerita sedikit, rasanya tuh bingung gitu, mau ngapain besok harinya apa segala macam, mau tanya ke siapa gitu kan. Nah, alangkah baiknya ketika ada senior-senior atau dari alumni-alumni, mas mbak, kakak-kakak yang dari tempat kelahiran yang sama gitu, tahu konteks lokal kita seperti apa, yang bisa memberikan masukan-masukan atau arahan-arahan, atau misalnya minimal banget ya, kayak jadi tempat curhat gitu buat teman-teman yang masih berjuang melanjutkan studi, baik di kuliah maupun di tempat-tempat belajar yang lain gitu. Jadi dari jejaring itu nantinya nggak akan terputus tuh antara teman-teman yang ada di Kebumen dan teman-teman yang sudah berada atau merantau di luar Kebumen. Jadi tetap ada ikatan-ikatan kekeluargaan yang bisa terjalin, dan mungkin nantinya kita bisa berkolaborasi untuk bisa membuat sesuatu yang memberikan kontribusi gitu untuk kampung halaman kita sendiri. Nah, itu mungkin tadi kalau dari Mas Yogo sudah disampaikan ya, bagaimana cara kita memilih kampus dan juga jurusan gitu ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya mungkin lebih ke bagaimana how to deal with pasca kampus gitu. Bagaimana kita melihat hal apa saja yang bisa kita lakukan di setelah kampus, dan bagaimana kita memproyeksikan diri kita yang sekarang, memproyeksikan teman-teman sekarang kan baru mau masuk kuliah ya, bagaimana memproyeksikan diri teman-teman ketika nantinya lulus gitu. Nah, kebetulan ketika teman-teman sekarang lulus sekarang, dan ketika teman-teman memutuskan untuk melanjutkan kuliah di tahun ini 2021, kan artinya ketika teman-teman lulus dengan waktu yang umum gitu ya, itu 4 tahun atau 8 semester, teman-teman akan lulus di tahun 2025. Nah, 2025 itu di Indonesia akan ada banyak sekali target-target baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mereka kebanyakan rata-rata itu menargetkan di tahun 2025. Misalnya soal energi terbarukan dan lain sebagainya, itu semuanya hampir banyak sekali yang ditargetkan tercapai di tahun 2025.
Gitu. Berarti kan artinya di saat 2025 itu akan terjadi perubahan-perubahan baik dalam struktur pekerjaan maupun hal-hal yang lain gitu. Ketika target-target tersebut tercapai. Nah, kita mulai saja tentang ini ya, materi tentang karir abad 21 dan di mana potensimu gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga sempat mendengar atau sempat membaca juga laporan dari World Economic Forum dan juga sempat yang rame sebelumnya tuh kayak website-website di bidang research and marketing tentang pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan take over atau mengambil alih pekerjaan-pekerjaan lain di tahun 2020 hingga tahun 2025. Nah, ini saya dapat datanya dari michaelpage.co.id. Ini lembaga konsultan research dan marketing tentang 10 pekerjaan-pekerjaan yang bayarannya paling tinggi gitu di Indonesia tahun 2020. Nah, ini ada sales director, ada CEO, CFO dan COO. CEO ini di bidang ini Chief Financial Officer, terus COO itu Chief Operational Officer. Nah, kemudian ada direktur head of risk atau yang ngurusin tentang risiko-risiko di perusahaan, kemudian ada project director, ada sales director dan lain sebagainya. Nah, semua ini highest paying jobs ya di Indonesia yang paling tinggi, paling gede nih gajinya sampai puluhan juta, bahkan mungkin ada di beberapa perusahaan yang sampai angka 100 mungkin melebihi gajinya menteri atau bahkan presiden gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya di struktur 10 ini, kalau dilihat di struktur 10 ini, nggak ada yang kerjaan-kerjaannya di kerjaan-kerjaan yang teknis. Gitu. Rata-rata nih kerjaan-kerjaannya itu ada di level strategis. Nih, hampir semuanya di level strategis di mana mereka sudah memiliki posisi di mana mereka itu mengambil keputusan. Gitu. Perusahaan mau diapain, karyawan mau diapain, produk mau diapain, itu semuanya nih di sini. Direktur itu kan. Nah, di bagian strategis ini untuk sampai ke sini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan konvensional ya atau perusahaan-perusahaan yang lama, PT-PT yang mungkin udah usia 30 tahun, 40 tahun gitu kan, perusahaan-perusahaan besar itu, ya biasanya untuk mencapai ke posisi-posisi ini mereka biasanya membutuhkan waktu, misalnya pengabdian di kantor tersebut bisa sampai ya at least 20 tahun lah kerja di situ. Itu kan, atau mereka punya exceptional skill atau skill-skill yang luar biasa sehingga mereka bisa memenuhi atau mencapai posisi-posisi ini. Jadi rata-rata orang-orang yang menempati di posisi-posisi ini kalau di perusahaan-perusahaan konvensional itu ya usianya 40 tahun lah. Tapi ternyata ada perubahan struktur kan, sejak internet masuk dan juga perusahaan-perusahaan yang berbasis internet semakin banyak gitu. Nah, otomatis strukturnya pun berubah. Meskipun di 2020 pekerjaan-pekerjaan ini tetap menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bayarannya paling tinggi, tapi struktur usia, terus kemudian struktur gender, laki-laki perempuan juga di sini tuh berubah. Untuk jadi project director sekarang udah nggak perlu lagi nunggu usia 40 tahun atau nunggu usia atau misalnya harus bekerja di perusahaan itu sampai berapa tahun gitu kan. Di perusahaan-perusahaan digital udah banyak yang mereka hanya bekerja misalnya 5 tahun atau di perusahaan itu, tapi mereka punya pengalaman, ada banyak gitu pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dan mereka punya kemampuan yang luar biasa sehingga mereka dipercaya untuk menjadi project director. Laki-laki, perempuan, usia berapa, lulusan sekolah mana segala macam, itu akhirnya menjadi fluid atau menjadi cair gitu. Siapapun bisa menempati posisi-posisi ini ketika mereka menunjukkan kemampuan. Itu yang akhirnya mendisrupsi kan, yang mengganggu atau menggoyahkan gitu prinsip-prinsip pekerjaan yang lama yang kita ketahui dari zaman Indonesia merdeka sampai sampai kemarin-kemarin aja gitu. Ketika di Orde Baru misalnya PNS menjadi pekerjaan yang paling diimpikan gitu kan. Karena mereka menjanjikan stabilitas, kemudian ada dana pensiun dan lain sebagainya. Ketika pekerjaan-pekerjaan lain sifatnya sangat temporal atau hanya sementara waktu gitu. Tapi kalau sekarang ketika anak-anak muda ditanya, kayak teman-teman saya gitu kan, tidak banyak yang akhirnya mereka mengejar posisi sebagai PNS
gitu. Karena ternyata mereka melihat adanya kesempatan-kesempatan lain di bidang-bidang kerja yang sebelumnya tidak terbayangkan gitu. Karena dengan adanya internet juga akhirnya terbuka kesempatan-kesempatan dan bentuk-bentuk pekerjaan yang benar-benar berbeda daripada bentuk-bentuk pekerjaan lama yang diketahui oleh orang tua kita gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan lain gitu yang ada di luar pekerjaan-pekerjaan yang berbasis korporat gitu. Nasibnya guru gimana? Kemudian nasibnya dosen gimana? Gitu, atau misalnya nasibnya entrepreneur dan lain sebagainya, itu seperti apa gitu. Dengan tadi saya ngasih ini ya, informasi tentang highest paying jobs Indonesia 2020, bukan berarti kita semua di Indonesia itu harus berlomba-lomba untuk mencapai ini gitu. Tidak semua, meskipun ini adalah highest paying jobs Indonesia, tapi kita juga harus bertanya lagi gitu kan. Kita emang butuh gaji sebanyak apa sih gitu. Kita butuh pekerjaan yang seperti apa. Terus pertanyaan berikutnya adalah potensi kita ada di mana. Gitu. Jadi apakah pekerjaan-pekerjaan lain selain yang ada di 10 itu atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang bayarannya gede di korporat itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diimpikan oleh semua orang gitu. Ternyata jawabannya enggak juga gitu. Ada masih banyak orang yang ingin menjadi dokter, masih banyak orang yang menjadi guru, masih banyak orang yang ingin menjadi entrepreneur, masih banyak orang yang menjadi kreator atau desainer dan lain sebagainya gitu. Karena ternyata ada dua hal dalam menentukan pekerjaan ya. Kalau buat saya sendiri ada dua pertanyaan yang harusnya kita bisa menjawab sebelum kita memutuskan kita mau ke mana, yaitu tentang how dan tentang why. Itu dua hal penting yang harus kita jawab untuk hidup yang tertata dan bermakna gitu. Kalau soal how, nah ini pendidikan di Indonesia semuanya itu tentang how. Gitu ya, dari berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan pendidikan di Indonesia tentang how. Gimana sih caranya menulis, gimana sih caranya membaca, nah, gimana sih caranya berhitung, gimana sih caranya menganalisis tren ekonomi, bagaimana sih caranya bikin program komputer, bagaimana sih caranya menjadi dokter, bagaimana sih caranya menjadi guru, gitu kan. Tapi tentang why ini sangat jarang, gitu. Dan sebagian besar dari kita bahkan sampai mati pun banyak yang nggak tahu kenapa jawaban dari pertanyaan why ini. Oke, kita mau jadi dokter. Kita sekolah di kedokteran, kita tahu caranya menjadi dokter. Tapi kenapa kita ingin menjadi dokter? Kenapa kita ingin menjadi seorang profesor? Kenapa kita ingin menjadi seorang A, B, C, D, E, gitu kan? Nah, kadang-kadang orang hanya tergiur di bagian potensi pendapatannya, atau misalnya gaya hidup yang bisa ditawarkan di pekerjaan tersebut, gitu kan? Atau kemakmuran dan lain sebagainya. Tapi soal why ini, kadang-kadang kita harus mencari ke lebih dalam, gitu kan? Kenapa sih kita harus melakukan itu? Why inilah yang akhirnya nantinya ketika kita mentok atau ketika kita menemukan jalan buntu atau kita menemukan sesuatu yang menghalangi jalan kita menuju dalam kita melakukan how, why ini yang akan membuat kita terus berjalan. Gitu. Kayak sekarang teman-teman mungkin pengen kuliah, pengen banget kuliah. Tapi kenapa sih teman-teman harus kuliah? Gitu. Apakah teman-teman perlu kuliah? Apakah teman-teman harus kuliah? Gitu. Kenapa teman-teman harus berjuang begitu keras untuk mencapai atau misalnya bisa masuk diterima di kampus impian teman-teman? Kenapanya ini yang harus kita jawab lebih dulu? Karena ketika kita belajar untuk UTBK atau ketika kita belajar nantinya di perkuliahan, kita menemukan kesulitan-kesulitan. Ketika kita tidak punya why ini, ya udah mandek begitu aja gitu. Di sini. Jadi kalau mau ditanyakan yang lebih dalam gitu ya, dulu sempat saya dengar senior saya akhirnya membuat saya mikir. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu mau berjuang gitu? Kenapa kamu berjuang? Terus yang kedua adalah, di bidang mana yang mau kamu perjuangkan sampai titik darah penghabisan? Gitu. Jadi dua pertanyaan itu dulu sempat sangat mengganggu buat saya, akhirnya membuat saya berpikir, dan akhirnya itu mengubah cara berpikir saya benar-benar kayak kebalik gitu, karena sebelumnya aku mau masuk UI lah, kayaknya UI kok oke nih, keren gitu kan, masuk komunikasi karena favorit nih, coba tantangan, kayaknya aku bisa masuk deh
gitu. Tapi karena setelah masuk kuliah, karena saya tidak kuat di bagian why ini, ya udah gitu. Akhirnya runtuh satu persatu. Gitu. Dan akhirnya setelah lulus, bahkan ketika saya tadinya mau jadi jurnalis, nggak jadi karena saya ternyata nggak menemukan kenapa saya pengen jadi jurnalis. Gitu. Karena waktu itu saya rasa ketika ditanya, kau pengen cita-cita jadi apa? Maka saya berpikir bahwa saya harus punya cita-cita saat itu juga untuk bisa dijawab gitu. Tanpa saya melihat lebih dalam sebenarnya kenapa sih pengen jadi jurnalis, apa yang saya ketahui tentang jadi jurnalis dan lain sebagainya. Gitu. Tadi kayaknya di bagian Google Form itu ada pertanyaan ya, apakah karir yang sekarang dijalani adalah sesuai dengan cita-cita gitu. Kalau saya enggak. Kalau Mas Yogo mungkin iya. Gitu. Mas Jody mungkin iya. Gitu. Tapi nanti mungkin bisa cerita ya teman-teman juga di sini. Tapi kalau saya jawabannya enggak. Gitu. Batal jadi jurnalis. Nah di sini ada top 10 skills 2025. Itu teman-teman ketika teman-teman nanti lulus gitu. Tadi udah ada ya highest paying jobs in Indonesia tahun 2020. Nah ini semuanya adalah level-level strategis gitu. Dan sebenarnya kenapa di level-level strategis itu mereka ada skill-skill ini untuk bisa sampai ke level-level pekerjaan-pekerjaan di level strategis di mana kita punya kemampuan atau punya posisi kita bisa mengambil keputusan baik untuk perusahaan, untuk organisasi, untuk apapun. Dan ini bukan cuma untuk 10 pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan favorit yang bayarannya tinggi itu. Ini berguna di semua industri, semua bagian pekerjaan, semua organisasi, di semua bidang. Nah, ini skill-skill yang harus kita kuasai. Yang pertama analytical thinking dan innovation, kemudian active learning dan learning strategies, kemudian ada juga complex problem solving, critical thinking dan analysis, creativity, originality, initiative, leadership dan social influence, terus technology use, monitoring and control, terus technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, dan reasoning, problem solving, dan ideation. Nah di sini tuh ada 4 ya, kalau 10 itu tadi bagi jadi 4, ada kemampuan problem solving, kemampuan kita memecahkan masalah, terus kemampuan kita untuk self-management, gitu, bagaimana cara kita mengelola stres, bagaimana cara kita mengelola emosi, bagaimana cara kita menghadapi orang lain, gitu, yang ada hubungannya dengan ini, co-working with people atau kolaborasi, karena sekarang itu udah collaboration over competition, udah nggak ada lagi yang namanya kompetisi-kompetisi receh gitulah ya. Adanya sekarang ya udah ketika kita bisa berkolaborasi, kenapa kita harus berkompetisi gitu. Akhirnya di sini kemampuan untuk bekerja bersama orang, bekerja dalam tim gitu, bisa bernegosiasi gitu kan. Itu di sini jadi sangat penting. Terus yang terakhir itu di bidang teknologi use and development. Karena emang sekarang dunia kita udah nggak bisa terlepas dari teknologi gitu kan. Mau di bidang kerja apapun, di bidang manapun, teknologi itu selalu ada di sekitar kita. Gitu. Itu udah jadi realita baru. Teknologi udah jadi realita kehidupan kita yang baru, gitu. Yang tidak bisa kita hindari. Oke. Nah, bagaimana cara kita mulai? Yang pertama ya, kita coba kenali potensi diri dulu. Kita sebenarnya mau di mana sih? Gitu kan. Kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Yogo juga sudah ya, mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri itu dari mana? Apakah kemudian kita melihat ke dalam diri, mengenali potensi diri, terus kemudian nemu jawabannya, gitu kan? Ternyata enggak. Gitu. Nah, tapi kita bisa mengenali potensi kita dari coba lihat ke belakang. Things that excite you are not random. Hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang membuat kita bersemangat itu enggak random, gitu. Tapi selalu ada garis merahnya. Kalau buat saya sendiri ternyata pengalaman saya berorganisasi dari sejak SMA, kemudian berlanjut di dunia kuliah gitu, di mana saya kurang begitu tertarik dengan kegiatan-kegiatan seni, tapi saya cukup tertarik dengan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Ternyata disitulah passion saya gitu. Ternyata disitulah potensi saya berada. Dan ketika akhirnya saya benar-benar terjun ke NGO, ke sebuah yayasan dan bekerja di non-profit, di lembaga non-profit, akhirnya semua pengalaman saya ikut di organisasi dan juga ikut berdiskusi tentang pengembangan masyarakat, semua itu terpakai. Gitu. Meskipun ketika saat kuliah
hal itu belum saya sadari gitu. Karena buat saya itu adalah ya udahlah kegiatan di samping kuliah aja gitu. Tapi ternyata di pekerjaan itu benar-benar terpakai. Gitu. Dan ternyata benar juga dari SMA sampai ke bagian pekerjaan pun selalu ada benang merah gitu. Selalu ada benang merah yang ketertarikan dan juga kemampuan saya tuh ternyata nggak random gitu. Yang saya lakukan itu nggak ngacak. Nah. Mungkin untuk cara lain ya, ketika selembari kita melihat ke dalam diri gitu kan, sebenarnya kita pengennya apa sih gitu. Kita mendapatkannya lewat jalur pendidikan. Nah, pendidikan itu tapi kalau di sini sendiri saya meyakini bahwa semua orang itu adalah guru dan semua orang adalah murid. Jadi pendidikan ya penting gitu, penting, jalur pendidikan penting, tapi jangan sampai hidup kita itu didikte oleh pendidikan. Misalnya teman-teman mungkin ada yang ingin jadi entrepreneur gitu, ada pengen jadi pengusaha. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu memikirkan berat-berat gitu ya. Kalau mau jadi pengusaha, kuliahnya tuh di mana gitu. Ya kuliah aja gitu. Dimanapun menurut saya oke gitu, tinggal dilihat pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wiyogo. Tapi pun ketika pada akhirnya pekerjaan teman-teman nantinya tidak sesuai dengan jurusan yang teman-teman lakukan, itu juga nggak masalah, itu bukan sebuah kegagalan gitu. Karena dalam proses kita belajar di perguruan tinggi atau mungkin belajar di tempat lain, di situ kita berproses gitu, kita berevolusi. Kita kenal dengan orang-orang yang banyak, kemudian kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi banyak kasus pada akhirnya pendidikannya apa, jurusannya apa, gitu. Pendidikannya apa, kerjaannya apa, gitu. Apalagi kayak sekarang di dunia teknologi, pekerjaan dan juga kebutuhan lingkungan kita, sekitar kita semuanya berubah dengan sangat cepat, gitu. Dan itu nggak semuanya terakomodasi oleh kurikulum pendidikan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pendidikan aja untuk menentukan nanti kita bekerja apa, di mana, kita akan ketinggalan. Nah, untuk menutupi itu, sebenarnya kita juga membutuhkan pengalaman. Dalam proses-proses pendidikan itu, pengalaman itu penting. Ya, cobalah ikut apa gitu kan. Kalau berhasil atau gagal, ya semua berubah. Semua juga berbuah pengalaman. Jadi nggak masalah ketika nantinya teman-teman ternyata diterimanya di jurusan yang pilihan kedua atau bahkan mungkin pilihan ketiga. Ya nggak masalah gitu, nggak perlu berkecil hati gitu. Tinggal bagaimana cara kita menerima hasil dari usaha kita dan menjadikan itu sebagai pelajaran. Gitu kan. Karena di proses kuliah nanti ya teman-teman akan mengalami hal-hal yang nggak teman-teman alami di masa SMA atau SMK. Cara berpikir teman-teman akan berubah. Terus ilmu teman-teman juga akan bertambah, otomatis mungkin cara pandang teman-teman dengan kehidupan atau dengan pekerjaan yang teman-teman tadinya impikan juga akan berubah. Gitu. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Terus yang ketiga adalah jejaring. Dapatkan sebanyak mungkin gitu kan teman-teman, kemudian kenalan-kenalan yang bisa berbagi hal-hal yang positif gitu dengan kita. Makanya ini juga jadi salah satu semangat dari Kemudian Muda ID ya, karena kita ingin membangun jejaring itu. Jejaring di mana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman, sudah lebih dulu gitu menjalani proses-proses di kehidupan mereka. Dan ini nantinya meskipun teman-teman yang di sini nantinya kita pengen tetap bisa terus terhubung sekalipun kegiatan ini sudah selesai gitu. Nah ini jejaring nih ya, karena sekarang udah zamannya kolaborasi bukan lagi kompetisi gitu. Dan di dunia yang serba terhubung nggak ada yang bisa kita lakukan sendirian. Jadi ada kesempatan ikut apa atau ikut kegiatan apa atau ikut kelas apa segala macam, ya ikut aja gitu. Selama kita punya waktu, kita punya tenaga, kita masih bisa berpikir, di situ kita mengumpulkan pengalaman dan jejaring.
sebagai komplementer atau sebagai pelengkap dari pendidikan yang kita lakukan. Nah ini ya, bahkan soal pendidikan pun, kalau buat saya sendiri ya, yaitu tadi, soal why, soal kenapa. Teman-teman pengen kuliah, kenapa sih harus kuliah gitu. Emang nggak bisa skill atau kemampuan yang teman-teman inginkan itu didapatkan dari tempat lain selain kuliah gitu misalnya. Zaman sekarang udah banyak sekali kan platform-platform pendidikan atau kelas-kelas yang bisa kita akses secara online gitu. Ternyata kalau cuma sekedar kepengen bisa nulis atau bisa jadi jurnalis, udahlah nggak perlu kuliah gitu ternyata ya. Gitu. Pakai platform gitu kayak di Skill Academy atau di Coursera dan segala macam kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini. Atau misalnya teman-teman cuma kepingin bisa desain komputer, program komputer gitu. Sekarang bahkan teman-teman yang bekerja di startup digital banyak juga yang mereka mempelajari programming secara otodidak gitu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersebar di internet. Gitu. Jadi kayak sekarang cara berpikir bahwa setelah kita SMA gitu, setelah kita memenuhi pendidikan dasar, kemudian kita harus kuliahnya harus di sini untuk bisa jadi profesi A, B, C, D, itu sekarang udah sangat cair gitu. Udah ada banyak cara untuk sampai ke sana gitu. Jadi tidak perlu kita benar-benar sampai kekeh ngoyo gitu. Padahal seharusnya ada banyak jalan lain. Di dunia internet, di dunia teknologi, semua itu jadi layak kita pertanyakan lagi gitu. Kamu beneran mau jadi ini? Kamu beneran mau ke sana? Kamu beneran mau ambil jurusan ini? Kamu beneran harus masuk ke kampus A? Gitu. Emang nggak bisa kalau nggak masuk ke kampus A? Gitu. Emang nggak ada yang lain, sumber belajar yang lain selain masuk ke kampus kayak gitu loh. Jadi kalau seandainya kita atau teman-teman di sini masih berpikir bahwa pengen kuliah hanya karena teman-temannya kuliah atau hanya karena nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan setelah SMA atau misalnya takut dianggap bodoh karena setelah SMA nggak kuliah, coba pikirkan lagi. Gitu. Why-nya itu harus ketemu. Why-nya harus ketemu. Dari why itu nanti akan ketemu caranya seperti apa. Cara yang harus diambil, apakah benar-benar harus kuliah atau ternyata teman-teman bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan kalau sekedar untuk bekerja itu lewat cara yang lain. Gitu kayak gitu sih. Nah, ini juga kalau ini agak promosi ya. Di Uben Muda ID kami juga berusaha untuk mendobrak pemikiran-pemikiran lama itu gitu dengan mencoba memberikan ulasan-ulasan artikel-artikel ringan tentang dunia yang sekarang kita jalani gitu, kita hadapi. Nah, ini ada beberapa informasi tentang kursus daring untuk CV atau misalnya dalam rangka untuk mencari pekerjaan gitu. Pekerjaan-pekerjaan apa sih yang ternyata membutuhkan skill apa, dan ternyata skill itu bisa kita dapatkan dari kursus-kursus daring, dan banyak kursus-kursus itu yang gratis gitu loh. Jadi kenapa harus membayar mahal-mahal untuk kuliah ketika kita bisa mendapatkan skill-skill itu secara gratis gitu ya. Bukannya terus ini ya mematahkan semangat teman-teman untuk kuliah ya, tapi di sini saya cuma ingin menekankan bahwa teman-teman harus benar-benar memikirkan kembali alasan teman-teman untuk kuliah. Gitu. Kalau dulu mungkin memang itu jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan pendidikan gitu, mendapatkan akses pendidikan dan juga jejaring. Tapi sekarang itu udah enggak gitu, udah banyak gitu. Sekolah swasta dan negeri aja sekarang udah banyak yang sama kualitasnya, gitu kan. Swasta sekarang udah jauh lebih banyak juga yang lebih bagus dari negeri, gitu. Sekarang ada tantangan lagi kan, kita juga mempertanyakan lagi, memangnya harus gitu. Kalau ternyata bisa didapatkan dengan cara yang lain, gitu kan? Kenapa tidak kita pertimbangkan juga? Gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Malah jadi menggoyahkan niat teman-teman nantinya ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti biar jadi pemicu diskusi aja. Kita akan lebih banyak cerita-cerita. Gitu. Dan ini kalau terakhir nih jangan lupakan bahwa kita semua itu berproses. Jadi kalau sekarang maunya A, ternyata besok keluar kampus jadi B,
ya nggak masalah, itu adalah hasil dari proses yang kita lakukan. Oke, mungkin itu aja ya, jadi panjang banget ceritanya ngalor ngidul Mas Feb. Saya kembalikan lagi ke Mas Febri. Baik, terima kasih banyak Kak Nisa ya, pemaparannya menarik ya, menyambung sekali dari yang disampaikan dari Kak Wiyogo tadi ya. Kak Nisa tadi memaparkan kurang lebih ada 3 poin ya teman-teman terkait tentang pekerjaan di abad 21 yang menjanjikan gitu ya, yang mungkin punya benefit lebih gitu ya, baik secara gaji maupun secara yang lainnya. Tapi teman-teman juga harus tahu untuk mencapai itu, teman-teman harus tahu how and why-nya, bagaimana dan mengapa, supaya nanti tidak salah jalur gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini 3 poin penting yang saya kira juga sangat krusial, bahwa teman-teman untuk mencapai itu tadi juga harus mempunyai pendidikan, mempunyai pengalaman yang oke, dan punya jejaring yang luas. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin sebelum nanti teman-teman bertanya untuk follow up dari materi yang disampaikan oleh Kak Wiyogo atau Kak Nisa, saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah disubmit ke Google Form terlebih dahulu gitu ya, Kak Nisa dan Kak Wiyogo. Ya, siap. Ya, siap. Saya mungkin mulai dulu dari pertanyaan yang mungkin masih nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Nisa ya. Kak Nisa, ini ada pertanyaan dari Naya Novita dari SMA Negeri 2 Kebumen. Kebetulan hadir juga ya? Kok sudah keluar ya? Sinyalnya hilang, Bu. Oh, sinyalnya hilang ya? Ketiganya hilang nih. Coba dijapri dulu. Tiba-tiba hilang, ini yang bertanya hilang. Kocak. Sisa punya kontak ya, Pak? Iya. Lanjut aja Mas Feb, nggak apa-apa kok. Nanti bisa kita sampaikan kita kan nanti mungkin bisa upload di YouTube gitu ya diskusinya, nanti bisa kita kasih link aja. Siap. Nah, ini Naya berencana untuk ambil studi administrasi bisnis di Undip atau sosiologi di Unsud. Nah, pertanyaannya ini selain yang pertanyaan teknis ya, kalau yang pertanyaan teknis terkait skor UTBK mungkin ini nanti kalau nggak bisa dijawab mungkin kita keep dulu, kita cari tahu informasinya. Tapi pertanyaan yang paling penting dari dia, prospek kerja dari 2 jurusan tersebut. Nah, mungkin background Kanisa sosiologi bisa sedikit mengarahkan untuk teman-teman ini yang mau ambil S1 sosiologi. Lalu dari prospek kerja itu kira-kira dia khawatir takut salah jurusan, makanya dia butuh penjelasan terkait prospek kerja tersebut. Dia awalnya tidak minat, tapi ternyata tiba-tiba minat gitu. Nah, mungkin Kak Nisa bisa ceritakan pengalamannya dan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Naya ini terkait bidang studi administrasi bisnis atau sosiologi. Silakan Kak Nisa. Oke, ya terima kasih Mas Feb. Pertanyaan dari Mbak Naya ya tentang prospek karir dari administrasi bisnis dan juga sosiologi. Kalau saya lihat sih 2 jurusan itu sebenarnya ada di spektrum yang berbeda ya. Gitu. Ketika yang administrasi bisnis itu kalau saya lihat tuh sebagai jurusan-jurusan yang memang di situ adalah lebih banyak ke teknis gitu kan, tentang cara prosedural, kemudian teknis juga tentang analisis bisnis gitu kan. Sedangkan untuk sosiologi sebenarnya dia lebih kepada jurusan yang nggak teknis gitu, lebih ke research ya sebenarnya kalau ke sosiologi itu. Dan memang kalau dulu banyak teman-teman dari IPS gitu yang tidak banyak mempertimbangkan sosiologi jadi jurusan pilihan mereka gitu. Karena setelah saya masuk ke S2 sosiologi, banyak juga teman-teman lah, ngapain ngambil sosiologi gitu kan? Kamu kan udah dari komunikasi, ngapain ngambil sosiologi gitu. Karena saya malah justru heran gitu. Sosiologi itu ilmu yang sangat menarik gitu buat saya. Karena di situ sosiologi itu memberikan pisau analisis gitu, kayak ketika kita melihat suatu fenomena gitu, sosiologi itu memberikan kita jalan untuk menganalisis fenomena itu gitu. Sudut pandangnya seperti apa sih, fenomena itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak hanya melihat fenomena sebagai fenomena itu sendiri, kayak misalnya sekarang fenomena internet gitu kan, banyak platform-platform digital kayak sosial media, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Kalau belajar sosiologi, kita tidak cuma melihat itu sebagai fenomena tren semata gitu, tapi ternyata ada underlying atau
hal-hal yang bisa kita lihat di balik fenomena larisnya TikTok di masyarakat Indonesia gitu, atau misalnya Instagram, sosial media gitu. Sebenarnya kok bisa sih masyarakat Indonesia tuh bisa tertarik banget atau menjadi konsumen yang sangat besar gitu buat sosial media gitu kan. Presentasinya kan paling tinggi daripada di negara-negara yang lain gitu kan. Begitu sih kalau misalnya untuk sosiologi. Nah, untuk prospek karirnya kalau administrasi bisnis, ya kalau administrasi bisnis karena memang dia lebih ke ilmu yang teknis, dia bisa masuk jadi ke sangat banyak gitu kan, sama kayak komunikasi dulu saya S1 bisa masuk kemana aja gitu, karena memang persoalan administrasi apalagi di administrasi perusahaan dan lain sebagainya itu sangat banyak dibutuhkan gitu. Beda dengan sosiologi gitu yang lebih sedikit gitu, untuk peluang berkarir di sosiologi itu sendiri memang lebih sedikit gitu ya, menjadi dosen gitu paling. Tapi ketika kita mau memperdalam sebenarnya ada jauh lebih banyak peluang-peluang pekerjaan yang bisa kita kreasikan gitu, misalnya bekerja di NGO atau misalnya bekerja di pemerintahan di bagian kalaupun mau masuk ke pemerintahan PNS juga bisa masuk ke Bappenas gitu kan, bisa masuk ke ranah-ranah pekerjaan yang di situ melibatkan masyarakat dan juga memerlukan kajian-kajian strategis gitu sih kalau di sosiologi gitu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan misal berarti tergantung nanti kira-kira karirnya cocok di mana begitu ya Anissa. Jadi kalau misal senangnya lebih keterlibatan dengan masyarakat, mencoba menganalisis fenomena masyarakat, berarti mungkin mengambil sosiologi akan lebih cocok ya. Tapi ketika ingin lebih ke yang kayak tadi administratif ya di perusahaan, ataupun dia ingin membangun usaha yang dia nanti di bagian administratif, kayaknya lebih cocok yang tadi administrasi seperti itu ya. Jadi tergantung kira-kira cocoknya ya tadi bakat minatnya itu di sebelah mana seperti itu Pak. Mau ke research itu sosiologi sangat cocok, research sosial ya, karena itu jadi fundamental atau jadi dasar-dasar membangun cara berpikir untuk riset-riset sosial. Dan di Indonesia kebetulan kan fenomena sosialnya kan unik ya, jadi menurut saya betul. Sosiologi juga menarik juga ya. Lagi-lagi ketika memang dia punya bakat minat di situ itu tidak salah juga untuk diambil, menurut saya seperti itu. Itu yang masih jarang dilihat ya oleh teman-teman ini, karena menganggap mungkin sosiologi bukan jurusan yang favorit gitu, akhirnya tidak banyak yang menempatkan sosiologi sebagai pilihan pertama gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat sekarang bahkan kayak di perusahaan-perusahaan digital dan juga di itu mereka juga membutuhkan analisis dari sosial gitu, karena sekarang udah benar-benar nggak bisa lagi membedakan mana yang analisis kuantitatif yang hitungan-hitungan dengan analisis yang kualitatif gitu. Udah semuanya dibutuhkan gitu, terintegrasi. Iya. Betul begitu. Mas Febri. Terima kasih Kak Nisa dan Kak Wiyoga atas penjelasannya. Nah, ini kebetulan sudah ada Siti Ainur Rohmah ya, sudah bergabung kembali. Assalamualaikum Siti. Panggilannya siapa? Boleh di turn on audionya ya. Silakan, kita berdiskusi santai aja, nggak perlu. Ya. Oke, mungkin saya akan bacakan pertanyaan dari Siti ya, sembari dia mungkin ini menyalakan audio dan videonya. Siti ini dari SMA Negeri 2 Kebumen akan mengambil studi farmasi di Universitas Unsud ya, di Unsud. Pertanyaannya dari dia bertanya tentang bagaimana sih jika setelah lulus SMA itu tidak langsung lanjut kuliah, tapi mungkin melanjutkan bisnis dulu. Nah, baru nanti melanjutkan kuliah di tahun kedua, jadi mungkin ada gap year-nya ya. Ada gap year-nya. Nah, bagaimana strateginya supaya bisnisnya tetap bisa jalan? Nah, ini ada nggak nih kakak-kakak yang punya pengalaman untuk bisnis gitu mungkin ya, atau berusaha gitu, berwirausaha? Silakan mungkin dari Kak Wiyogo, boleh jawab terlebih dahulu. Oke, jadi ini si Siti pinginnya masuk ke farmasi ya? Iya. Prodi farmasi Unsud ya. Kalau kita tahu bersama bahwa memang prodi farmasi itu salah satu prodi favorit untuk IPA ya, atau sains ya. Jadi hampir di semua universitas ya, baik negeri ataupun swasta, prodi farmasi itu salah satu yang favorit ya. Ya hampir
sedikit di bawah levelnya dari kedokteran seperti itu. Jadi ketika memang ingin masuk di farmasi ya memang harus dipersiapkan ya. Jadi sepertinya akan lebih menantang ya, dalam arti untuk masuk ini tidak mudah banget gitu, tapi bisa ketika memang tahu jalurnya, mempelajari, mempersiapkan dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan misal ingin off dulu tadi setahun ya, off dulu setahun terus lanjut ya, menurut saya itu yo sah-sah saja. Yang penting memang selama setahun itu memang sembari melakukan yang lain, misal kayak mau usaha ataupun apa ya tetap mempersiapkan untuk masuk kampusnya. Jadi tidak masalah sih. Yang penting lagi-lagi kadang beberapa yang miss adalah kalau sudah off itu sudah agak malas dan sudah kenal dengan uang biasanya akan kelewat gitu ya. Walaupun lagi-lagi tadi saya yakin bahwa finansial yang didapatkan ketika lulus nanti dari SMA dengan ketika lulus menjadi misal apoteker atau sarjana farmasi itu akan insya Allah lebih tinggi ketika setelah lulus dari farmasi atau apoteker seperti itu. Jadi yang jelas silakan dipertimbangkan kenapa kok harus off. Kalaupun off ya tetap dijaga semangatnya dan persiapannya untuk masuk ke jurusan yang dituju seperti itu. Begitu Kak Febri. Siap, Kak Yogo. Mungkin ada tambahan dari Kanisa atau Kak Jody, silahkan. Ya, soal bekerja sama kuliah tuh emang kadang-kadang emang jadi pilihan ya. Maksudnya bisa jadi kayak tadi yang Mas Yogo bilang, kayak ternyata setelah bekerja ternyata lebih enjoy nih bekerja gitu kan. Ya, kalau saya kira sih nggak masalah juga. Dan ketika memang tetap mau apa ya, ternyata semangatnya tetap terjaga untuk kuliah lagi, ya pasti nantinya akan ada jalan keluar lah untuk meneruskan bisnis gitu kan. Bisa juga kuliah juga nggak sibuk itu kok sampai nggak bisa bisnis gitu kan. Ada banyak juga teman-teman kita kan, ada banyak juga teman-teman kita yang ternyata mereka survive tuh, maksudnya kuliah kemudian sambil bisnis gitu kan. Pendirinya Flip yang sekarang lagi viral, Flip ID yang lagi viral, mereka juga bikin usahanya ketika mereka kuliah gitu kan. Jadi ya nanti tergantung masing-masing ya, tapi bisa sih insya Allah ya. Bisa. Ya, mungkin dari Siti bisa langsung ngobrol, nggak apa-apa, kita santai di sini. Halo. Ya, silahkan Siti boleh di turn on audionya dan videonya. Atau malu mungkin sama Kak Febri kayaknya. Iya, ini udah saya ask to unmute nih. Oke ya, kita lanjutkan ya. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, ada dari IM. Dari SMA Negeri 1 Ayah, dia berencana untuk melanjutkan di program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Surakarta ya, atau 11 Maret. Oke, pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa punya motivasi diri yang lebih gitu ya, dan ketika sedang down bisa bangkit gitu. Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu nih? Kanisa dulu mungkin boleh. Apa ya? Kalau lagi down ya. Kalau lagi down saya nonton drakor. Ya, kalau intinya sih kalau lagi down biasanya ya udah ambil jarak dulu lah dari apa yang sedang dilakukan kan. Ambil jarak dulu. Kemudian biasanya secara otomatis saya biasanya akan keluar dari rumah atau dari kos-kosan gitu. Dan mungkin ya apa ya, kayak kadang-kadang pikiran kita kalau memang kita berpikir bahwa kita tahu kita lagi down dan kepingin biar perasaan nggak enak itu tuh segera hilang dan kita kembali moodnya baik lagi gitu. Kadang-kadang tuh akhirnya kita melakukan hal-hal yang kayak tubuh kita tuh nggak tahu sih rasanya tuh kayak otomatis tuh entah kenapa jadi pengen keluar rumah, terus kemudian ketemu sama teman-teman lain gitu kan. Dan dari situ tuh ternyata setelah beberapa kali ternyata dari situ mendapatkan ya dari hal ngobrol gitu ya, dari kayak gini semangatnya tuh dapat lagi gitu. Jadi kalau saya sendiri nggak ada cara spesifik ya untuk mengatasi down itu. Tapi yang penting adalah kalau buat saya menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi yang kurang baik dan kita pengen kondisi itu segera teratasi gitu sih. Jangan terus kemudian jadiin alasan nggak bisa nih, aku nggak bisa ikut kelompokan ya, aku lagi down, lagi ini kayak gitu malah jadi alasan gitu kan.
Jangan terlalu menikmati perasaan down itu. Kita aja sih, Siap. mungkin Mas Yogo mau Ada lanjutin. tambahan, silahkan. Oke, jadi tadi sudah cukup lengkap sih yang disampaikan oleh Kak Anissa ya. Jadi ya down itu wajar, yang penting jangan kelamaan kan. Jadi down sebentar terus naik lagi, itu tadi perlu refreshing berarti ya. Tapi ya lagi-lagi nanti harus digali lagi kenapa kok misal tadi ingin mengambil PGSD dan misal di kampus tertentu ya. Kalau memang itu ada kaitannya dengan ingin membanggakan orang tua dan seterusnya, itu juga perlu diingat kembali sehingga itu bisa menjadi motivasi lagi ya. Dan menurut saya dengan tadi memiliki banyak teman dan tadi misal kayak ikut kegiatan kita sebenarnya juga bisa menjadikan lebih semangat ya. Kadang down itu karena kita merasa sendiri dan paling susah sedunia, padahal mungkin masih banyak yang lebih susah dari kita kan, yang mau makan aja susah, sehingga saya mencoba membuka jejaring terus ikut terlibat dengan berbagai aktivitas itu bisa menghilangkan down itu. Seperti itu sih Kak Febri. Minum muda juga salah satunya ya Mas ya. Biar nggak mikirin kerjaan terus. Ini sengaja biar kita nggak stres mikirin kerjaan. Waduh, hilang lagi pesertanya. Oke, baik, terima kasih Kak Alisa dan internal. Kak Yogo. Satu lagi ya pertanyaan mungkin ya. Oke lah, siap. Ya, ini dari siapa nih, dari Listiana Dewi dari SMK Negeri 1 Kebumen. Dia mau ambil pendidikan psikologi di UGM atau UNY. Pertanyaan dia, jelaskan mengenai dunia perkuliahan, apa yang dimaksud dengan karir yang sesungguhnya. Karir yang sesungguhnya gitu ya pertanyaannya. Dan ceritakan pengalaman kakak-kakak semua ini tentang impiannya dulu apa dan apakah sesuai atau tidak. Gitu ya. Aku jawab itu tadi. Tadi udah dijawab ya. Impiannya berbeda. Tapi life must go on dan saya tetap bahagia. Tetap bahagia. Nah, kalau Mas Biogo sama Mas Jody ini mungkin sama ya, impian sama karirnya itu sama. Iya. Wah, linear sekali ini. Ya sebenarnya juga pas SMA terus lanjut kuliah ya. Memang pas SMA sih sudah di bidang kimia ya, dan ikut olimpiade kimia juga. Tapi sebenarnya belum berpikir juga untuk jadi dosen kan. Jadi pas ya selesai S1 sempat juga pingin kerja di industri, tapi ternyata dengan adanya pengalaman magang kerja itu ternyata kurang cocok ya dengan dunia industri yang jamnya cukup sakal ya, dari jam 8 sampai jam 4 tiap hari kayak gitu, apalagi kalau di daerah Jabodetabek agak macet di situ, sehingga dirasa kurang cocok, dan itu akhirnya kan lanjut kuliah dan akhirnya kayaknya nyaman untuk di bidang pendidikan dan penelitian kan, karena ya walaupun pasti ada plus minusnya ya. Plusnya memang waktunya fleksibel ya, kita mau berangkat kerja jam berapapun, berangkat pagi, siang, sore, itu nggak ada yang larang gitu. Yang penting output kerjanya. Tapi ya walaupun minusnya akhirnya kayak kerja 24 jam kan, karena jamnya nggak jelas gitu. Tapi ya karena sudah tadi mungkin minatnya di situ ya, walaupun bakat itu kan bisa kita asah, tapi minatnya di situ, sehingga minat itu ada dan muncul passion di situ, dan bakat menurut saya beriring lah, sehingga ya yuk kita enjoy akhirnya di situ. Menurut saya sih seperti itu. Siap. Kalau dari saya mungkin tambahannya, kalau saya bisa dibilang saya nggak bisa sebut 100% beda dari cita-cita ya. Jadi setidaknya 50% itu dapat. Meskipun pendidikan saya background-nya sastra atau budaya, tapi pekerjaan saya sebenarnya masih relate dengan apa yang berhubungan dengan art and culture, tapi muatannya dalam bidang pendidikan. Nah, untuk mencapai itu ternyata tadi seperti yang disampaikan Kak Nisa kan butuh pengalaman ya. Pendidikan doang nggak cukup, tapi juga butuh pengalaman dan jejaring. Dan yang saya lakukan sejak tahun pertama kuliah, kedua, ketiga, bahkan keempat, saya selalu nimbrung dalam proyek-proyek pendidikan. Dari mulai kegiatan di perhimpunan ya, di Perhimpunan Paguyuban, ataupun saya juga ambil community service modul atau semacam inilah
di semester pendek itu ya untuk KKN di UI kan itu juga kan ada nilai poinnya, dan yang saya ambil memang bidangnya juga pendidikan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya saya masih dapat pembelajaran secara formalnya, even itu bukan di institusi yang khusus bidang pendidikan seperti itu. Nah setelah lulus dari UI pun saya langsung terjun ke bidang NGO yang fokusnya juga di pendidikan. Jadi ini juga salah satu pengalaman yang akhirnya bisa mengarahkan saya sebagai karir atau pekerja di bidang pendidikan secara profesional seperti itu. Jadi pendidikan itu belum tentu 100% kepake untuk pekerjaan, tapi setidaknya pasti di situ ada soft skill-nya, ada hard skill-nya, meskipun sedikit ya hard skill-nya, tapi at least di situ kamu udah terbuka mindset-nya, sudah punya basic knowledge setidaknya, sehingga ketika lanjut ke bidang profesional bisa memanfaatkan apa yang sudah dialami sebelumnya. Nah, terkait jejaring ini masalah ketika kita ikut organisasi atau komunitas ini pastinya akan dapatkan jejaring, dan itu akan beneficial atau support karir kita sebenarnya. Seperti saya sebagai seorang guru, saya pun melibatkan teman-teman non-pendidikan yang dia itu background-nya bisa jadi marine special planner atau ahli kelautan, atau teman-teman saya yang bidangnya memang memanage pariwisata untuk dia bikin semacam kayak art and culture organization gitu di bawah naungan UNESCO, dan itu akhirnya saya bisa memanfaatkan benefit itu berjejaring untuk saya transfer ke anak didik saya untuk art contest atau international event seperti itu, dan itu ternyata masih kepake. Jadi itu tadi, pendidikan belum tentu 100% kepake, tapi pengalaman dan jejaring itu bisa kita manfaatkan sampai 100%. Kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu menangkapnya, atau formula yang saya terapkan selama ini seperti itu. Silahkan kalau dari Kanisa atau Wiyogo mau menambahkan lagi. Jody mungkin mau. Oh ya, Mas Jody mungkin silahkan. Saya sendiri kalau bisa cerita sih, dari awal kan kuliah di bidang ilmu komputer ya, teknologi informasi, kemudian lulus sih masih ketika awal lulus sampai sekarang sih masih sesuai sih, karena kan dari dulu kan sebelum masuk kuliah kita kan pengen menjadi seorang konsultan IT ya. Yeah. Jadi emang dari dulu kan ngejar emang jurusan ilmu komputer, kemudian setelah lulus nyari lowongan pekerjaan di bidang konsultan IT, dan langsung dan kemudian bekerja tuh di bidang konsultan IT di perusahaan multinasional, kemudian di perusahaan lokal, sampai pada akhirnya karena alasan tertentu akhirnya pindah ke sebagai seorang freelancer di bidang konsultan IT. Yeah. Dan sekarang sih masih menggeluti di bidang startup ya, mungkin startup yang masih kecil lah. Jadi bersama teman mengerjakan startup di bidang IT juga, di bidang equity crowdfunding. Ya alhamdulillah sih ilmu IT masih kepake sih, walaupun sebenarnya yang kepakainya itu adalah jalan berpikir sih. Benar sih sesuai dengan yang disampaikan sama Mas Wiyogo ya, tentang sebenarnya kuliah sih apa aja yang bisa kita dapatkan ya. Umumnya sih yang mayoritas yang kita dapatkan adalah cara berpikir kita yang sebenarnya itu yang kita aplikasikan di lingkungan kerja gitu. Kalau masalah materi kuliah, terus hal teknis yang dibaca di kuliah sebenarnya itu di dunia kerja sih pada akhirnya kita akan belajar hal-hal baru gitu. Gimana hal-hal baru tersebut itu kita bisa pelajari dengan cara belajar itu ya kita dapatkan dari dunia kampus gitu sih. Jadi setelah kita lulus dimanapun kita berada, walaupun kita di bidang IT, tapi tetap pasti hal baru itu pasti akan dipelajari gitu. Itu sih. Siap, terima kasih Mas Jody tambahannya ya. Oke, baik, ini sudah pukul 10.30 dan kebetulan sudah sesuai dengan yang kita tadi rencanakan ya, 10.30 kita akhiri diskusi, tapi ini ada satu peserta yang baru datang. Rini, Assalamualaikum. Oke, mungkin akan bertanya atau sharing, silahkan. Mana? Atau say hey, si Rini, halo. Rini ini dari SMK Negeri 1 Kebumen. Dia mau ambil bisnis di UNY. Rini?
Mungkin bisa respon. Oke. Ya, mungkin kalau nggak ada kita wrap up aja ya. Kita wrap up nanti di pertemuan berikutnya mungkin bisa lebih ngajak teman-temannya lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil atau menyelesaikan webinar Kebumen Muda yang pertama dengan topik menggapai kampus impian dengan pemateri Kak Wiyogo dan Kak Nisa tadi sudah memaparkan beberapa hal yang terkait mengapa kita perlu studi lanjut, kemudian bagaimana pertimbangannya memilih program studi dan kampus, lalu bagaimana cara menyiapkannya, serta kita juga tadi sudah diberikan pemaparan oleh Kak Nisa tentang pekerjaan-pekerjaan apa sih yang cukup menjanjikan di abad 21 dan bagaimana serta mengapa kita menggapai itu kita juga harus paham. Dan jangan lupa tiga hal yang paling penting untuk mencapai itu adalah kita harus mendapatkan pendidikan yang layak, pengalaman yang mumpuni, serta jejaring yang saling menguntungkan satu sama lain. Kurang lebih itu, dan semoga teman-teman tadi yang mungkin belum bergabung atau bergabungnya tadi hanya sebentar, nanti bisa menyimak video kami yang akan insya Allah nanti kita share linknya supaya bisa didengarkan kembali dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya itu saja, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita masih bisa berlanjut di webinar Kebumen Muda yang kedua nanti dengan peserta yang mungkin jauh lebih banyak dan harapannya bisa lebih komunikatif ya. Jadi supaya ada sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab itu bisa bermanfaat untuk mereka tentunya. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, wes, Terima kasih. Silakan boleh.